Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang trigliserida dan sifat kimianya. Mari kita mulai. Trigliserida disebut juga sebagai triasilgliserol. Jadi, jika kalian menemukan istilah ini dalam literatur, jangan heran ya. Triasilgliserol sama saja dengan trigliserida. Trigliserida adalah triester yang menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak jika mengalami hidrolisis. Ada 2 jenis trigliserida berdasarkan rantai samping asam lemaknya, yaitu simple triglycerides dan mixed triglycerides. Simple triglycerides atau trigliserida sederhana tersusun dari 3 asam lemak yang sama. Sedangkan mixed triglyceride atau trigliserida campuran tersusun dari 2 atau 3 asam lemak yang berbeda. Maka pada struktur ini, simple triglycerides memiliki R1, R2, R3 yang sama. Sedangkan mixed triglycerides sebaliknya. Berdasarkan bentuknya, terdapat 2 jenis trigliserida, yaitu lemak dan minyak. Lemak memiliki titik leleh yang tinggi dan berbentuk padatan pada suhu kamar. Lemak mengandung persentase asam lemak jenuh yang lebih tinggi. Sedangkan minyak memiliki titik leleh yang lebih rendah dan berbentuk cairan pada suhu kamar. Minyak memiliki persentase asam lemak jenuh yang lebih rendah. Perbedaan pada titik leleh ini berkorelasi dengan derajat ketidakjenuhan yang terdapat di dalam rantai samping asam lemak. Masih ingat soal latihan pada materi asam lemak? Ini kesimpulan yang sudah kalian dapatkan. Dengan semakin banyaknya jumlah ikatan rangkap, maka titik leleh asam lemak akan semakin rendah. Begitu pula pada senyawa yang tersusun dari asam lemak, seperti trigliserida. Ini adalah contoh-contoh minyak nabati yang kandungannya terdiri dari trigliserida. Berikut ini adalah komposisi asam lemak pada beberapa contoh minyak. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa kandungan asam lemak pada tiap minyak berbeda-beda. Dan pada setiap minyak tidak hanya mengandung satu jenis asam lemak saja. Oleh karena itu, biasanya trigliserida yang terbentuk adalah trigliserida campuran. Jika kandungan asam lemaknya lebih dari 3 jenis, bayangkan ada berapa kemungkinan trigliserida campuran yang dapat terbentuk. Hal lain yang dapat diamati adalah pada setiap minyak terdapat kandungan asam lemak yang paling dominan. Misalnya, pada soybean oil, asam lemak yang memiliki persentase paling tinggi adalah C18 dengan 2 ikatan rangkap. Asam lemak ini kita kenal dengan nama asam linoleat. Asam linoleat memiliki persentase paling tinggi dalam soybean oil, yaitu 54%. Maka asam lemak tersebut akan mempengaruhi sifat fisika dan kimia trigliseridanya. Trigliserida memiliki sifat kimia berikut ini, yaitu dapat mengalami hidrolisis, hidrogenasi, oksidasi, dan saponifikasi. Kita akan pelajari satu persatu. Hidrolisis trigliserida terjadi dengan adanya air dan bantuan katalis asam atau enzim. Hidrolisis menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak penyusunnya, baik itu asam lemak yang identik atau asam lemak yang berbeda-beda.
Pada hidrogenasi, ikatan rangkap dari asam lemak tidak jenuh pada trigliserida dapat direaksikan dengan gas hidrogen dengan bantuan katalis logam transisi seperti nikel dan platina. Hidrogenasi merubah minyak yang berupa cairan menjadi lemak yang berupa padatan. Proses ini disebut juga sebagai hardening atau pengerasan yang dapat digunakan untuk pembuatan margarin dari minyak nabati. Sifat kimia berikutnya adalah oksidasi. Minyak yang memiliki ikatan tidak jenuh yang banyak cenderung mengalami otoksidasi. Otoksidasi adalah reaksi oksidasi spontan yang terjadi ketika minyak terpapar oksigen. Reaksi oksidasi terjadi dengan oksigen dalam suatu proses radikal. Oksidasi ini menyebabkan minyak menjadi berbau tengik. Seperti yang dapat diamati, reaksi oksidasi terjadi pada karbon alilik. Hasil reaksi dari oksidasi trigliserida berupa senyawa hidroperoksida yang tidak stabil dan dapat mengalami oksidasi lebih lanjut. Hal ini akan kalian pelajari nanti. Reaksi berikutnya adalah saponifikasi atau penyabunan. Saponifikasi trigliserida sebetulnya adalah hidrolisis trigliserida, namun dalam suasana basah yang menghasilkan gliserol dan campuran dari garam asam lemak. Garam asam lemak tersebut dinamakan sabun. Pada prosesnya, lemak dan minyak dipanaskan dalam larutan natrium hidroksida sampai penyabunan sempurna. Sabun yang dihasilkan bisa terbuat dari asam lemak yang sama sehingga terbentuk 3RCOONA. Seperti dalam reaksi ini. Atau merupakan campuran dari 3 garam asam lemak yang berbeda. Berikut ini adalah jenis-jenis sabun yang dapat dihasilkan melalui proses saponifikasi. Berkaitan dengan sifat kimia trigliserida, ada beberapa parameter analisis yang dapat dilakukan di laboratorium, yaitu bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan iod, dan bilangan peroksida. Bilangan asam didefinisikan sebagai miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram lemak atau minyak. Reaksi yang terjadi adalah penggaraman asam lemak oleh basa KOH. Dapat kita lihat bahwa mol asam lemak setara dengan mol KOH. Bilangan asam dapat dihitung dengan rumus berikut. Sesuai dengan definisi bilangan asam, bobot sampel yang berupa lemak atau minyak memiliki satuan gram. Yuk, kita coba latihan tentang bilangan asam. Pada suatu standar soybean oil, tercantum bahwa kadar asam lemak bebasnya maksimal 0,05%. Bobot molekul rata-rata asam lemak dalam minyak adalah 280, yang merupakan bobot molekul asam linoleat. Berapakah bilangan asam maksimum pada minyak tersebut? Dalam soal, diketahui bahwa 280 adalah bobot molekul asam lemak rata-rata dalam soybean oil. Mungkin kalian bertanya, informasi dari mana itu? Jawabannya, hal ini diketahui dari tabel komposisi asam lemak dalam minyak-minyak yang sebelumnya ditampilkan. Berdasarkan tabel komposisi asam lemak,
diketahui bahwa asam lemak yang dominan dalam soybean oil adalah asam linoleat, yaitu sebanyak 54%. Dengan mengetahui rumus molekulnya, kita bisa menghitung bobot molekul asam linoleat. Rumus molekul asam linoleat adalah C18H32O2, sehingga bobot molekulnya adalah 280. Bagaimana? Sudah paham sekarang? Kita lanjutkan ya. Kadar asam lemak bebas 0,05%, artinya dalam 1 gram minyak terdapat 0,5 mg asam lemak. Maka berdasarkan kesetaraan mol dalam reaksi penggaraman, pada penetapan bilangan asam, 56 mg KOH akan menetralkan 280 mg asam lemak. Jadi, rasio KOH terhadap asam lemak adalah 56 mg per 280 mg atau 1:5. Jika terdapat 0,5 mg asam lemak, maka membutuhkan 0,1 mg KOH untuk menetralkannya. Sehingga bilangan asam minyak tersebut adalah 0,1 mg KOH per gram. Bilangan penyabunan didefinisikan sebagai jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Pada slide ini terdapat 2 contoh struktur trigliserida yang memiliki komposisi asam lemak berbeda. Trikaprilin terdiri dari asam lemak dengan C8, sedangkan tristearin terdiri dari asam lemak dengan C18. Maka, trigliserida tersebut memiliki bobot molekul yang berbeda. Trikaprilin memiliki bobot molekul yang rendah, yaitu 450. Sedangkan tristearin memiliki bobot molekul yang besar, dan hampir 2 kali lipatnya, yaitu 890. Dengan merujuk pada bilangan Avogadro, maka pada 1 gram sampel yang sama pada A dan B, jumlah partikel trigliserida A kira-kira 2 kali jumlah partikel trigliserida B. Sehingga jumlah KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan trigliserida B lebih sedikit daripada trigliserida A. Simpulannya, bilangan penyabunan B kira-kira hanya setengah dari bilangan penyabunan A. Mari kita buktikan dengan kesetaraan berikut. 1 mol trigliserida membutuhkan 3 mol KOH untuk menyabunkannya. Diketahui bahwa 1 mol KOH sama dengan 56 gram atau 56.000 mg. Dan 1 mol trigliserida adalah 1 gram per bobot molekul trigliserida atau disingkat MW, molecular weight. Dalam konteks bilangan penyabunan, juga diketahui bahwa jumlah trigliserida atau lemak atau minyak yang disabunkan adalah 1 gram. Maka 1 mol trigliserida setara dengan 3 mol KOH atau 3 kali 56.000 mg KOH. Sehingga 1 gram trigliserida dengan bobot molekul tertentu membutuhkan X mg KOH untuk menyabunkannya. Dengan perkalian silang, didapatkan korelasi antara bilangan penyabunan dengan bobot molekul trigliserida. X
atau bilangan penyabunan sama dengan 168.000 per bobot molekul trigliserida. MW atau bobot molekul trigliserida adalah bobot molekul dari semua trigliserida yang ada dalam suatu lemak atau minyak. Karena sudah kita ketahui bahwa pada setiap lemak atau minyak memiliki kandungan asam lemak yang bervariasi. Dengan rumus ini, terbukti bahwa bilangan penyabunan berbanding terbalik dengan bobot molekul trigliserida. Semakin besar bobot molekul suatu trigliserida, maka semakin rendah bilangan penyabunannya. Berikut ini adalah bilangan penyabunan dari beberapa contoh minyak dan lemak. Dapat kita amati bahwa setiap minyak atau lemak memiliki bilangan penyabunan yang khas. Sehingga bilangan penyabunan digunakan untuk mengidentifikasi minyak yang terdapat di dalam sampel atau menunjukkan karakteristik dari suatu minyak. Jadi, bilangan penyabunan tidak digunakan untuk menyimpulkan kualitas suatu minyak yang dianalisis di laboratorium. Berikut ini adalah reaksi yang terjadi pada bilangan iod. Ikatan rangkap yang ada pada trigliserida diadisi oleh iodine chloride, sehingga terjadi reaksi adisi. Kelebihan iodine chloride akan bereaksi dengan kalium iodida sehingga menghasilkan iod bebas yang dapat dititrasi oleh natrium tiosulfat. Bilangan iod dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bilangan iod adalah bilangan yang menunjukkan derajat ketidakjenuhan dari suatu minyak. Ketidakjenuhan tersebut berasal dari asam lemak penyusunnya. Bilangan iod juga dapat menentukan mudah atau tidaknya otoksidasi dan polimerisasi suatu minyak. Semakin tinggi bilangan iod, maka semakin tidak jenuh suatu minyak, sehingga mudah mengalami otoksidasi. Ketika otoksidasi terjadi, perubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal mengakibatkan minyak yang berwujud cair berubah menjadi lapisan padat. Hal ini disebut sebagai proses pengaringan. Fenomena ini biasanya dimanfaatkan pada cat atau vernis. Berdasarkan bilangan iod, minyak dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu drying oil, semi-drying oil, dan non-drying oil. Drying oil memiliki derajat ketidakjenuhan yang tinggi, atau ditunjukkan dengan bilangan iod lebih dari 150. Semi-drying oil memiliki bilangan iod 125 sampai 150. Sedangkan non-drying oil memiliki derajat ketidakjenuhan yang rendah, atau ditunjukkan dengan bilangan iod kurang dari 125. Bilangan iod didefinisikan sebagai jumlah iod yang dapat diikat oleh ikatan rangkap dalam 100 gram lemak atau minyak. Sebagai contoh, jika bilangan iod sama dengan 150, artinya 1 gram lemak atau minyak mengikat 1,5 gram iod. Dengan mengetahui bobot molekul dan bilangan iod dari suatu lemak atau minyak, jumlah ikatan rangkap dapat dihitung. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah ikatan rangkap dalam suatu minyak. Dalam menggunakan istilah minyak, harap lebih jeli ya, karena
ada beberapa jenis golongan senyawa yang menggunakan istilah minyak. Ada minyak yang mengandung trigliserida, seperti pada minyak kelapa sawit. Ada juga minyak yang mengandung terpen, seperti pada minyak atsiri. Contohnya minyak sereh. Selain itu, ada minyak yang mengandung hidrokarbon, seperti pada minyak bumi. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.